Kalau memang Pak, terima kasih Pak. Jadi kalau ada pasangan atau keluarga yang ingin kita lakukan pencatatan dan peneguhan di kantor bisa, dan itu kami lakukan minggu lalu, ada yang kami di sini. Berapa duit itu biaya? Oh, enggak ada biaya. Menteri tentang pemberian nama itu tidak boleh lebih dari 60 karakter, sudah termasuk spasinya. Jadi diharapkan ke depan tidak perlu lagi panjang-panjang itu nama. Sahabat jurnalis, dan hari ini orang berkesempatan mengunjungi kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Bitung. Kita disambut oleh Kadis dan Kabid Makassar, Pak Yuni Sola. Terima kasih kedatangannya. Perkenankan orang ini, dia boleh mau bicara, Pak Kadis juga. Mungkin nggak tahu lama nih dia, sebab tahu banyak sekali kesibukan di sini. Nah, Pak Kadis, ya, kita saat naik kemari ada sesuatu yang kita lihat tak kaget, malah ini dia jadi ada Pak Wali ke baliho, kong udah tulis jangan pungli berdosa gitu. Malah Pak Wali ke tangan ada tunjung di gedung ini dia. Nah, ide dari siapa tuh Pak Wali yang suruh itu? Oke, terima kasih. Jadi mengenai baliho tersebut itu kan mungkin teman-teman dan masyarakat sudah tahu tentang viral pada beberapa bulan yang lalu ketika Pak Wali mengunjungi kantor ini, dan mungkin ada laporan masyarakat tentang pungli dan sebagainya, dan Pak Wali marah-marah. Dan ketika saya ditunjuk dan dipercayakan untuk berada di Dinas Dukcapil ini, ya sebagai semacam dorongan motivasi ke teman-teman, saya mengulangi apa yang diucapkan oleh Pak Wali. Jangan pungli, berdosa, begitu. Artinya motivasi supaya secara moral teman-teman sini ada perubahan, sehingga selama ini yang mungkin dicap bahwa Dukcapil sarang penyamun, tapi kami berupaya karena katanya banyak pungli. Tapi ketika kami berada di sini, kami kerjasama dengan teman-teman SEK dan kami dan semua yang ada di Dinas Dukcapil. Kita selalu mengharapkan supaya ada perubahan dari segi. Nah, sampai sekarang masih ada itu dia, Pak? Ya, kalau sekarang kalau saya sudah 3 bulan di sini, ya saya merasa tidak ada lagi pungli. Tapi memang ada beberapa mungkin oknum yang memanfaatkan. Nah, berarti kalau oknum memanfaatkan, dia bekerja sama dengan orang-orang dalam? Oh, nah, kalau kita pikir kadangkala mereka mengatasnamakan orang, misalnya kita membantu menolong, mengurus KTP, KK dan sebagainya, tapi mungkin antara yang bersangkutan dengan orang yang minta tolong, tapi di dalam nggak ada. Karena selama saya sudah 3 bulan di sini, ya sudah tidak ada lagi. Jika ditemukan, kita sudah komitmen, kita akan bina. Dan kalau tidak, ya kita lewat proses kepegawaian untuk karena terus terang dari setelah kami masuk di sini, ada beberapa teman kita yang ASN yang kita cabut sementara namanya user ID ini kita cabut karena memang mungkin ternyata bermain mata dengan orang luar. So ada berapa ya? Iya, jadi kita salah satu ada 5 orang yang 5 ya sekarang. Ada berapa orang lah ASN yang kita cabut user ID-nya, sehingga dia tidak lagi bisa menginput. Dia bisa melihat data tapi tidak bisa menginput. Salah satu yang kami lakukan, dan ini sampai kapan dia mau bertobat baru kami kembalikan lagi, begitu. Oke, itu salah satu langkah cara pembinaan. Jadi merubah mental yang bersangkutan. Bagus kalau gitu. Nah, Pak Kadis, jebol jemput bola di kelurahan ini dia. Ini seberapa kelurahan dan 6 kelurahan, sudah 6 kelurahan. Jadi sudah ada 6 kelurahan yang kami lakukan jemput bola administrasi kependudukan, karena kami pikir bahwa ternyata di lapangan setelah kami turun rata-rata cukup banyak yang
mengganti KTP, merekam dan beberapa administrasi lainnya. Karena setelah kami cek mereka tidak ada waktu datang di kelurahan, tidak ada waktu datang di dinas, kan mungkin karena pekerjaan. Antara pekerjaan atau malas nih? Apakah mereka malas? Tapi itu juga persoalan anggaran. Contoh yang misalnya Batu Putih, misalnya kita lakukan Batu Putih, ternyata kalau mereka harus datang ke dinas Dukcapil itu ratusan ribu. Ya. Kalau apalagi baru mau merekam, kan kalau rekam kan harus yang bersangkutan datang. Kecuali cuma pergantian KTP rusak atau administrasi lain yang bisa diwakili. Tapi kalau merekam harus yang bersangkutan. Oh ya, jadi maksudnya kalau dia cuma ganti KTP rusak bisa melalui kelurahan. Tapi kalau dia cuma merekam awal, baru merekam awal, apalagi anak-anak yang sudah 17 tahun ke atas kan harus merekam, tidak bisa diwakili, harus yang bersangkutan. Dan saya lihat kami lakukan jebol admin ini di waktu malam. Contoh di taman kemarin kita lakukan, ternyata banyak buru pelabuhan, sehingga mereka punya waktu di malam hari dan memang membludak sampai 300-an yang ikut dan beberapa kelurahan lainnya. Dan kegiatan ini kita laksanakan terus, tapi memang di minggu terakhir ini kami belum bisa turun karena memang ada perubahan dalam siak terpusat. Kalau dulu kan belum terpusat distribusi kependudukannya. Jadi dalam waktu dekat kami, karena itu dalam akan lakukan lagi karena masyarakat menunggu. Kapan? Ya, menunggu. Jadi mudah-mudahan minggu ini juga sebentar kami ada rapat dengan teman-teman Kabit dan Sek untuk membahas lagi untuk kegiatan-kegiatan yang mau dilakukan. Tapi kami akan tetap melakukan itu. Nah, Kadis, kalau bicara sedikit soal data, diperkirakan ada berapa persen lagi masyarakat Kota Bitung yang belum mempunyai KTP? Atau berapa banyak? Pak Kabit? Yang terakhir itu ada sudah 95%. Sudah 95% yang sudah merekam. Setidaknya kalaupun ini dia 100%, kan ke depan nantinya sudah perlu turun di kelurahan. Mungkin yang baru mencapai 17 bisa datang di sini untuk percepatan ya. Kalau mau kumpul kan satu kelurahannya mungkin dong 100 orang per hari jadi sama-sama. Tapi memang di lapangan kami masih temukan ada yang masih menggunakan KTP nasional. Ternyata di lapangan ada yang ada tanda tangannya. Ya pakai tanda tangan. Seharusnya kan KTPL kan sekarang. Jadi kami berharap juga kepada masyarakat, kalau memang belum ada KTP ya melalui kelurahan lah, atau kalau itu langsung ke sini atau bagaimana, atau nanti kami akan turun dengan kegiatan jebol admin lagi, ya kami akan lakukan. Nah, yang KTP yang ada tanda tangan, KTP nasional itu masih berlaku? Tidak ada berlaku lagi. Oke, jadi Saiju, sahabat jurnalis, kalau ngana masih pegang KTP kong ada di tanda tangan, soalnya tidak berlaku itu dia kawan. Datang kemari supaya dia pakai barcode, itu dia yang resmi. Ya, yang KTP elektronik. KTP elektronik, ya itu dia. Nah, Pak Kadis ada sesuatu yang menarik. Katanya di sini boleh mau kasih kawin orang. Di gedung ini, kasih nikah ya. Kasih nikah ya. Minta maaf, kita berpikir. Jadi kalau memang Pak, terima kasih Pak. Jadi kalau ada pasangan atau keluarga yang ingin kita lakukan pencatatan dan peneguhan di kantor bisa, dan itu kami lakukan minggu lalu. Ada yang kami di sini. Berapa duit itu? Oh, enggak ada biaya. Enggak ada biaya untuk. Oke. Siapa yang punya keterbatasan, yang penting ini jadi keluarga yang penting memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Jangan orang tuanya kasih pengen datang kawin sini, kadis usir kamu. Datang nikah di sini, datang nikah jangan kawin. Kalau kawin tempat lain. Nah, boleh di sini kan? Boleh. Pendetanya tentunya orang yang sedia. Mereka yang siapkan pendetanya. Tapi kalau orang cuma mau suka KWN BS punya kalau dulu ya BS. Dicatat. Benar salah. Tapi orang sarankan terus kan harus langsung, karena di Undang-Undang Nomor 1 itu dan 7 dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, dia harus dicatat sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan dicatat berdasarkan ketentuan aturan. Itu kan Pak. Nah, gimana tadi?
diteguhkan dulu di depan agama, baru kita catat. Jadi harus ada peristiwa ketika ada di depan pemuka agama sesuai dengan agama kepercayaannya. Setelah itu baru dicatat. Tapi itu bisa dilakukan di sini, rohaniawan Boleh. datang. Nah, permohonannya seperti apa? Maksudnya hanya mungkin orang datang, Bapak kasih mau kawin. Harus melalui prosedur penyiapan berkas, apa sudah memenuhi syarat untuk dinikahkan, karena undang-undang dan peraturan terbaru itu harus 19 Pak, karena kalau di bawah 19 harus ada izin pengadilan. Ya, Begitu. saya ini yang paling menarik di pemerintahan MH. Ternyata seboleh kawin di sini tanpa ada ini, yang penting pemerintah ada, rohaniawan atau pemuka agama ada. Jadi stop tuh baku pelihara, bagus. Stop tuh baku pelihara. Nah, Pak Kadis, itu dia sangat-sangat menarik. Semoga yang berkekurangan bisa memanfaatkan kebijakan itu. Yang penting dorong senyak kawin urat, so kawin agama. Kawin surat Pak. Kawin surat itu. Nah, Kadis, semua persoalan administrasi kependudukan ada di pembayaran atau? Tidak ada bayaran, gratis. KTP? Gratis. KK? Gratis. Akte perkawinan? Semua gratis. Tidak ada bayaran. Kalau dia mau kawin tinggal masuk kamar kalau gitu. Kalau DP acara di rumah DP urusan. Ya, DP urusan. Tapi kalau tentang surat menyurat apa semua gratis. Oke. Jadi semua gratis. Jadi kalau ada orang minta doi, jangan percaya. Iblis itu, bukan pegawai. Nah, KIA, kartu identitas anak. Gimana? Sementara berproses juga, kami lakukan juga jebol, banyak yang mendaftar, tapi karena cukup banyak, kami kumpul dokumennya dan dicetak di kantor. Tapi kami berharap kepada masyarakat juga membantu orang supaya kadang-kadang orang turun kan, kalau 5 tahun ke atas harus ada foto. Sebanyak sudah disiapkan foto supaya di tetap kartu itu dia cepat checking. Iya. Tadi kalau dulu orang pernah dengar, nih 3 bulan teratas pernah dengar atau tadi kekurangan belangko. Oh enggak, Sekarang kita cukup Pak. Apa? Salah tinta cukup. dan ping apa? Keping belangko sampai sekarang Pak, nggak ada persoalan. Siapa dulu ada persoalannya? Itu tapi sekarang kita setiap minggu Pak Sek selalu mengecek tentang belangko dan apa semua. Baru-baru juga Pak Sek ke provinsi dapat 2.000 keping. Keping belangko. Karena itu kan gratis kan, mau diminta di pusat, di provinsi. Kalaupun memang orang terdesak, orang kerjasama dengan beberapa daerah. Kadang-kadang orang pinjam tomohon, pinjam di mana. Selama Pak Kadis jadi Kadis pernah lakukan peminjaman? Cuma cadangan Pak, karena pernah orang dapat 6.000 dari pusat, kami perangkat. Jadi stok cukup. Sampai ini juga masih ada 3.000-an keping. 3.000-an keping. Jadi mungkin 1-2 bulan. Kalau itu lagi ya salah satu kabit, pasrai kabit ini nanti akan berangkat. Ada bilang tinta gitu. Oh kalau tinta ada persoalan Pak, karena itu kan tinta kan orang ada rekanan. Orang baru-baru juga stok ada 10 paket. Jadi yang masalah tinta. Yang penting petugas misalnya tinggal 1 atau tinggal 2 dia selalu ingat Pak, tinggal 2 tube atau tinggal berapa. Apalagi itu karena itu kan dak. Oh enggak, petonan ada dak lagi. Oh iya. Kamu daun. Oh daun. Memang lalu enak karena ada dak. Tapi sekarang sisa 2022 tidak ada dak lagi Pak. Jadi semua sudah masuk di daun, tapi ada anggaran untuk itu. Oke. Cukup. Kadis, kita kira apalagi sekarang katanya satu jaringan apa itu dia, maksudnya terpusat. Terpusat. Jadi soalnya ada masalah persoalan jaringan, kaget dulu kan masyarakat urus, ya jaringan bisa pulang aja dulu. Orang panggil pok dulu baru dipilih. Kalau kita sekarang sudah antisipasi pertama menyangkut jaringan ya. Kalau memang jaringan itu karena dari pusat ya kami minta maaf kepada masyarakat. Kalau mati lampu kita sudah ada genset. Genset lama yang sudah diperbaiki sudah on. Kalau mati lampu tidak ada persoalan lagi dan mati lampu. Karena genset yang pengadaan tahun 2000-an Pak. Ternyata bagus dan sudah diservis, sudah jadi. Oke.
Kemungkinan mungkin Kadin bisa menambahkan mengenai persoalan pelayanan administrasi kependudukan di sini, mempermudah atau mungkin punya nomor call center kita kalau ada masalah. Kita kebetulan kita sudah menetapkan standar pelayanan yang dimana itu sudah mencakup semua tentang standar persyaratan, prosedur, pembiayaan dan sebagainya. Di situ juga ada pengaduan, ada nomor kontak pengaduan, terus melalui email, melalui Facebook, melalui medsos, Instagram, Facebook, dan lewat standar pelayanan ini sudah memberikan kepastian kepada masyarakat. SOP ini. Berapa lama mereka bisa memperoleh dokumen yang mereka urus, terus apakah berbayar atau tidak, itu gratis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terutama di pasal 9B, semua pelayanan admin itu gratis, tidak berbayar. Dengar berbayar, nggak mau bayar. Nah, kan ada nomor pengaduan biar supaya kalau ada orang tuh meminta langsung, Pak, kenapa kita belum minta loh? Ada nomor pengaduan itu ya. Kalau di SP itu 08 biar supaya kita mau taruh di sini dan sama dengan di sini ya, nanti edit kan baru kasih ke nomor. Ada di nomor pengaduan. Sudah, nanti disampaikan. setelah ini dia kalau mau minta, sebab ada mau rapat. Sudah kumpul banyak orang. Ada mau rapat, orang sedikit ane Pak Kadis waktu. Oke, Pak Kadis. Oke, terima kasih teman-teman. Pak Kadis, semua. Mohon dukungan dan disosialisasikan ke masyarakat, dan juga mungkin yang perlu disampaikan untuk orang tua yang akan mendapatkan anak nanti. Sudah ada peraturan menteri tentang pemberian nama itu. Tidak boleh lebih dari 60 karakter, sudah termasuk spasinya. Jadi diharapkan ke depan tidak perlu lagi panjang-panjang itu nama. Alasannya? Alasannya dalam bentuk administrasi ke depan disederhanakan lagi. Tuh. Jadi kalau boleh cukup 2 kata, misalnya Yunus Ondang, tapi minimal di aturan itu 60 karakter, termasuk dengan spasi, huruf termasuk spasi. Oke, Saju. Ini aturan baru. Jangan cuma tahu cetak anak, berhemat sedikit di nama. Jangan berupa kita 3, jadi 4 dan paham. Elekan buku bank setengah mati, apalagi ijazah. Maksud jasa. Sip, oke. Oke, makasih. Ya. Thank you, makasih banyak atas waktunya dan tetap sehat, jaga tuba pikir. Ciao. Gesek. Siap. Ini Ibu Lucia yang paling sering baku jawab di medsos. Baku ame terus. Oke dan semua makasih, sorry kita coba ganggu. Kadis. Di sana. Ini antara proses. Ini aktif ya. So langsung jadi itu Iya, boleh. Tapi kenapa dia habis jauh usir ke kita Bi? Keuntungannya deh ini. Oh ya. Thank you, Kabit.